sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan happy. Senang sekali saya Teresa Bina dan rekan saya Giovanna Sagita menjumpai kembali Anda pada obrolan ibu-ibu Not a Supermom's Diary. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sikap yang sebaiknya dibiasakan dalam keluarga untuk merawat dan memperlakukan benda-benda rohani di rumah. Kita akan berbicara dan meminta masukan-masukan dari narasumber kita, yaitu Romo. Siapa Gio? Silakan diperkenalkan. Ya, sahabat obrolan ibu-ibu, senang sekali di kesempatan yang spesial ini kita dapat berjumpa lagi. Ya, narasumber kita kali ini Romo Hieronymus Roni Dahua MSc, di mana beliau adalah Kepala Paroki Kampung Duri Gereja Damai Kristus. Ya, Romo Roni, terima kasih sudah kembali hadir menyapa sahabat obrolan ibu-ibu semua. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita semua sehat ya, saya percaya. Dan mendoakan Anda semua sehat dan bahagia. Terima kasih ya. Bersama keluarga. Juga di tempat pekerjaan. Romo juga. Romo Roni, di episode yang lalu kan kita sudah ngobrol banyak Romo tentang benda-benda rohani, tentang sharing-sharing Romo ya yang menguatkan juga tentang merawat benda-benda rohani. Nah, mungkin di sesi kedua ini kita akan kembali melanjutkan ya Wina ya. Ya, tentang bagaimana hal-hal praktis yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah, terutama ibu, suami istri, dan anak-anak mungkin gitu, Romo. Silakan, Romo. Oke, baik, Mbak Gio dan Mbak Wina yang terkasih, bersama ibu-ibu sekalian, kita jumpa lagi di obrolan hari ini, bagaimana keluarga itu, jadi suami istri dan anak-anak itu bisa merawat itu kekayaan rohani, ya, melalui benda-benda rohani yang ada di rumah ya. Saya mulai dari keluarga saya di rumah itu membeli 2 patung yang besar, yaitu patung Hati Kudus dan patung Bunda Maria, yang tingginya 1 meter ya. Dan saya sengaja menempatkan di ruang tengah, dengan harapan supaya seluruh anggota keluarga itu bisa melihat kehadiran Yesus di situ, dan tentunya saya berharap supaya kita berdoa bersama ya. Sorry kepo dikit, patung Maria yang seperti apa yang Romo pilih? Karena kan banyak tipe ya. Saya pilih Bunda Maria yang Lourdes ya. Yang biru ya. Jubahnya biru. Yang Lourdes. Saya pesan dari Jogja 2 ya. 2 itu. Jadi 1 di ruang berdekatan, 2 di ruang tengah ya, 2 berdekatan. Saya berharap karena mama saya juga orang yang suka berdoa, karena tinggal sendirian ketika papa pulang, dipanggil pulang itu sudah tinggal sendirian bersama anak-anak. Jadi saya berharap supaya menjadi teman mama yang adalah Yesus bersama Maria lah, untuk dia punya teman komunikasi setiap hari saat dia berdoa. Setiap hari terlihat ya Romo di ruang tengah ya. Setiap hari. Jadi sehingga saya berharap seluruh anggota keluarga yang lewat di situ atau duduk bercakap-cakap di situ itu langsung bisa melihat Yesus dan melihat Bunda Maria yang ada di situ dan menemani kami. Sehingga memang sebenarnya doa keluarga itu besar kuasanya sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita suami istri, apalagi sesama Katolik ya, suaminya Katolik, istrinya Katolik, anak-anak pun tentunya sudah Katolik semua. Ketika kita bisa ambil waktu 10 menit, 5 menit, itu duduk berdoa bersama itu, menjadi harta rohani yang tidak ternilai dalam hidup keluarga. Ya. Kadang kita berpikir doa mesti setengah jam, doa mesti 1 jam. Enggak, doa itu enggak usah harus pikir mesti setengah jam atau 1 jam. 5 menit aja engkau datang di hadapan Yesus. Yesus, terima kasih atas hari baru ini, berkati keluarga saya, sertai kami dengan kuasa-Mu. Amin. Itu sudah menjadi doa yang sangat luar biasa. Apalagi kalau bersama-sama ya. Iya, apalagi itu bersama-sama ya. Kan Yesus sendiri bilang di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku dan sepakat meminta sesuatu padaku, asal mereka percaya, itu mereka bisa akan lebih didengarkan, lebih berkuasa ya Romo. Kuasanya besar gitu. Sehingga memang tentunya kita berharap supaya ibu-ibu di rumah juga, karena ibu-ibu ini adalah biasanya dikatakan tiang doa dalam keluarga. Ibu-ibu doa itu biasa disebut tiang doa dalam keluarga, karena memang yang banyak doa itu biasa ibu-ibu ya, karena bapak-bapak kan pagi-pagi kan sudah ke kantor, pulangnya juga kadang malam, dan kadang sudah lemes, sudah capek, sementara anak-anak juga begitu, pagi-pagi sudah pergi. Karena itu ibu ini menjadi tiang doa dalam keluarga. Karena itu ibu-ibulah yang berusaha untuk memberkati anak-anak. Jadi mereka ke sekolah, sebelum mereka pergi diberi tanda salib di dahi, ditaruh tangan di pundak, Tuhan berkati nak, belajar baik ya. Gitu. Atau pada suami dengan memberikan salam, selamat pagi, salam damai, selamat bekerja, itu sudah menjadi kekuatan yang istimewa. Nah, ketika
itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi mungkin pada malam hari, biasanya sih malam hari itu lebih memungkinkan kita untuk berkumpul karena sudah pulang dari kantor sebelum kita istirahat jam 9 atau setengah 10. Lalu waktu 5 menit 10 menit untuk berdoa itu luar biasa sekali. Ya, seperti di dekat benda-benda rohani itu benda-benda ya, rohani itu ya itu saya bilang. Kadang benda-benda rohani itu ya ada keluarga-keluarga yang semua anak-anaknya dipakaikan anaknya dibelikan kalung salib semua. Suaminya pun dikasih cincin salib atau kalung salib juga, ibunya juga. Apa ya? Mungkin untuk mengingatkan keluarga ini bahwa mereka itu dipersatukan oleh satu kekuatan rohani yang sama itu, Tuhan sendiri. Sehingga memang keluarga itu perlu merawat, sebenarnya perlu merawat kekayaan rohani ini ya, yang Romo katakan tadi, dengan cara supaya semua teringat ya taruhlah, pasanglah atau tempatkanlah benda rohani di situ. Tempat yang terlihat, yang mudah orang berkumpul ya. Apa ya? Ya terlihat dan mudah dijangkau oleh anggota keluarga. Dan kalau sudah kotor pun ya kelihatan, dibersihkan. Kalau memang suami nggak sempat bersihkan ya istri bersihin. Kalau nggak sempat ya anak-anak bersihkan. Seperti itu. Sangat menarik ya dengar sharing Romo tentang doa bersama dalam keluarga ya. Doa bersama Romo tentang doa gitu ya Romo. Saya pernah mendengar ada saran dari ada yang mengatakan bahwa kalau kamu sering doa novena kepada Hati Kudus Yesus, itu sebaiknya di rumahmu kamu juga pasang itu lukisan Hati Kudus Yesus. Itu gimana tanggapan Romo? Iya, sebenarnya ada lukisan jauh lebih bagus. Dengan demikian kita dengan memandang Hati Kudus Yesus saat doa itu, kita kemudian terbawa dalam suasana, bukan suasana menghayal ya, tapi dalam suasana keakraban, inilah wajah Yesus. Saya ingat waktu saya tugas di Ambon dulu sebagai frater. Waktu saya divonis oleh dokter saya sakit paru-paru waktu itu. Itu saya marah benar-benar karena kan tidak ada turunan keluarga saya sakit itu ya. Tapi kok saya bisa sakit betul. Saya kemudian pergi ke kapel. Kalau saya memang benar-benar marah. Saya bermeditasi di situ. Saya coba hadirkan wajah Yesus. Waktu pertama kali saya coba hadirkan, Yesus itu menampak tapi lewat dia. Jadi seperti running text itu. Dia jalan sekilas gitu. Lewat aja. Aduh, saya merasa apa benar-benar Tuhan marah sama saya ini? Tuhan nggak peduliin saya. Nggak mau berdiam di depan saya. Iya. Kedua kali juga sama, running juga teksnya ya running itu jalan. Yang ketiga benar-benar dia push depan saya itu. Aduh, waktu saya berhadapan Yesus begini, saya sampai keluar air mata waktu itu. Tuhan, kenapa saya masih sakit gitu? Tahu nggak waktu itu Tuhan Yesus hanya katakan begini sama saya nggak pernah buat kamu sakit. Saya nggak pernah buat kamu menderita. Coba kamu renungkan saja bagaimana cara makanmu, gimana cara kerjamu, sering kamu kerja tanpa lupa waktu makan, gimana cara istirahatmu. Saya kan termasuk orang kalau kerja itu kadang kalau belum selesai itu nggak mau berhenti. Workaholic itu. Jadi memang benar-benar jadi saya berterus, oh ya semua ternyata karena saya kurang perhatikan makan, kemudian waktu istirahat kurang, akhirnya saya batuk-batuk, tidur nggak bagus, akhirnya saya sakit. Oh ya terima kasih Tuhan. Mohon ampun gitu, saya sudah. Udah. Jadi ada gambar itu sebenarnya sangat membantu. Ada gambar itu di kapel saya seperti di Damai kan kita punya gereja punya kapel. Kemudian di kapel itu nggak ada kerahiman ilahi waktu itu. Nah sementara saya kan jam 3 kan biasa kerahiman ilahi. Saya doa tapi kok saya kemudian merasa mendingan saya pergi beli patungnya deh di di obor. Akhirnya saya pergi beli patung kerahiman, udah saya tempatkan di kapel. Jadi kalau saya doa saya memandang. Kadang tanpa kita doa pun, tanpa kita berkata-kata, kita memandang saja wajah Yesus itu sudah ada sesuatu kuasa yang kita rasa. Kalau tidak salah, kalau yang koronka Yesus kerahiman, pesannya juga ke Suster Faustina kan kalau saat doa suruh melihat darah dan air. Darah dan airnya itu ya. Iya. Semuanya. Jadi jadi seperti tadi Ibu Mbak Gio, apakah perlu atau gimana ya? Kalau ada gambarnya menempatkan itu jauh lebih baik. Ya. Lebih tervisualisasi, lebih dan lebih membantu kita memusatkan lebih bagus. Dan baiklah kehadiran juga gambar-gambar itu kan ya mungkin dengan menempatkan gambar Hati Kudus Yesus di situ. Yang tadi kita yang beberapa lalu kita bicarakan ya itu kan dengan memandang gambar wajah Yesus juga kita
oh Yesus ada di sini, hadir menyertai kita. Jangan bicara kasar gitu ya, Romo. Saya bisa ngerem. Saya mungkin ini lebih penghayatan pribadi ya, ini bukan pandangan gereja, tapi secara pribadi saya dalam banyak hal itu saya kemudian bercerita tentang semua ini, bahwa benda-benda rohani itu sekali lagi sangat menegurkan, sangat menguatkan. Sehingga saya di kamar itu banyak benda-benda rohani, karena memang bagi saya menjadi kekuatan tersendiri ya gitu ya. Mungkin kalau yang tadi kayak Gio cerita itu, tanyakan mungkin kalau ada gambarnya, jadi kita lebih fokus juga ya Romo ya, ngomongnya apa, kalau kesahnya. Dan kadang kita, itu saya bilang, kadang kita orang merasa doa itu harus berbicara, nggak perlu. Kadang kalau kita doa itu banyak berbicara, membuat kita tidak bisa mendengarkan Tuhan. Sebenarnya berdoa itu bukan persoalan you banyak bicara atau nggak banyak bicara, tapi bagaimana you bisa mendengarkan suara Tuhan. Dua arah ya, Romo. Jadi iya, karena kalau kita begitu masuk langsung tutup mata langsung ngomong tak 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 tak, Tuhan mungkin sudah bilang kapan gue ngomong terus, saya nggak tahu apa yang lu minta, dia ngomong terus ini. Kapan gue waktunya ngomong? Mungkin Yesus yang tadi lewat-lewat tuh ngeliat, Romo Roni masih ngomel terus, udah lewat dulu. Aku tuh sudah deh diam Tuhan, air mata udah keluar, tiba-tiba Tuhan, aduh bagus banget Tuhan, kenapa saya mesti nanya? Sama di kita juga, jadi kalau ada gambar rohani, kadang kita orang Katolik merasa doa itu harus bercakap-cakap. Nggak perlu. Doa itu, you datang duduk. Bahkan you buka dengan kata aja. You lihat gambar wajahnya. Bersabdalah Tuhan, hamba mendengarkan. Tutup mata aja. Itu pun udah doa ya. Luar biasa. Bersabdalah Tuhan, hamba mendengarkan. Itu kan doa yang sangat bagus. Masih dicoba itu. Atau ini gambar. You mending, akui hamba Tuhan, terjadilah parku menurut kehendakmu. Terus dengerin aja Tuhan bicara apa sama kita. Supaya itu justru menjadi kekuatan kita. Gitu kan. Kalau kita begitu masuk langsung tutup mata ngomong, wah itu kapan gue ngomong. Padahal Tuhan juga tahu. Padahal dia juga tahu. Tanpa kita ngomong Tuhan sudah tahu nggak? Tanpa kita ngomong Tuhan sudah tahu isi hati kita. Rambut itu Tuhan bisa hitung semuanya. Berambut banyak-banyak begini Tuhan bisa hitung semuanya. Artinya menggambarkan bagaimana Tuhan itu mengerti tentang situasi di kita. Kita sembunyikan dimanapun juga Tuhan tahu. Jadi doa yang paling singkat dan paling besar kok. Jadi katakan aja Tuhan, bersabdalah hamba mendengarkan. Udah dengerin aja. Karena kadang misalnya kita doa ini, kita doa Tuhan pulihkan, tapi kemudian itu ada suara-suara, ya kamu mesti kurangi makan ini. Kita kadang melawan, nggak mau saya itu juga enak. Kita makan lagi, jadi kita juga sakit lagi. Seolah-olah doa kita kok nggak didengarkan, bukan soal nggak didengarkan, tapi kita sendiri yang tidak mampu melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan demi kesembuhan kita, seperti itu. Iya, Romo Roni, gitu. Kalau seputar air suci itu Romo, itu bagaimana sharing dari Romo? Air suci. Apa benar katanya itu bisa mengusir kuasa gelap gitu Romo? Gitu. Memang biasanya air suci ini, biasa kan kita pakai juga pemberkatan ya. Biasa kalau pemberkatan rumah. Nah biasa kan ada sebelum rumah itu direzeki, biasa ada pemberkatan air dan pemberkatan garam. Nah, memang garam itu memang Allah itu menyuruh Nabi Elisa mencampur garam ke dalam air supaya air itu dicampuri garam itu bisa mengusir kuasa kejahatan atau kuasa gelap lah ya. Barang siapa direzeki dengan air campuri garam. Dan saya kira kalau soal garam ini kan kita semua tahu bahwa dulu kita punya orang tua-tua secara tradisional juga menggunakan garam ini untuk ngusir-ngusir setan. Itu kan dulu kan garam ini kan juga orang, ada apa di sana? Oh, kamu hampur garam aja gitu. Hampur garam. Gitu. Ya, saya nggak tahu mungkin makanya orang kalau masak sayur kebanyakan garam kesetanan dia, marah-marah dia. Ya makanya garamnya jangan banyak-banyak. Biasanya kalau kita masak ibunya kasihan mungkin ceroboh taruh garamnya banyak. Makanya asin begitu taruh di meja, suaminya langsung kesetanan, marah-marah, kamu ini masak ini gini. Kesetanan gara-gara garamnya banyak. Ya jadi saya mau katakan kepada ibu-ibu sekalian, memang ini penting bahwa air itu, jadi sebenarnya yang mengusir kuasa kejahatan, kuasa gelap itu bukan pada airnya, tapi bagaimana pada kuasa Allah itu yang memang kalau kita percaya, kita imani bahwa lewat sarana ini, dengan air suci ini, Allah melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan, ya pasti semuanya terjadi. Sampai saya baru minta pemberkatan rumah di daerah Pembarang Kebakaran, daerah Petojus ini. Sudah, waktu sebelum saya berkat kan saya tanya-tanya dulu.
Ibu ini rumah kok sudah lama ditinggali tapi kenapa baru diberkati? Dia bilang, oh ini katanya sudah pernah diberkati Romo tapi sudah lama sekali. Dan sekarang katanya dia bilang ada sering air itu di kamar mandi bunyi-bunyi gitu. Sering ada, sudah ada bayang-bayang begitu dan kadang seperti ada orang besar gitu. Ya, jadi sebelum berkati saya jalan-jalan dulu di rumah itu gitu, di rumah itu. Saya bilang, ibu bagus kok auranya bagus, ini nggak ada apa-apa. Kan biasanya kalau ada sesuatu kan biasa kita begitu masuk kan kepala membesar atau ini bahwa ada nggak beres nih merinding gitu. Bagus bu, masuk di koridornya loh, bagus kok bu, nggak ada apa-apa nih. Bagus kok rumah ini. Jadi saya bilang, ibu ini rumah ini nanti Romo akan dicek dengan air suci. Ya, tapi ini semua tergantung dari keyakinan ibu. Kalau ibu iman ibu harus kuat. Biar Romo rezeki ini rumah ini dengan air suci 2 ember, 3 ember, tapi kalau ibu nggak percaya akan kehadiran Tuhan dan kuat kuasanya, ya pasti ibu tetap berpikir akan adanya kuasa-kuasa itu. Oke, Romo, udah kita rezeki. Ketemu lagi, mana rumahnya sudah baik gitu. Sudah sudah aman. Sudah. Pindah lagi ke rumah berikut lagi. Pemberkatan hal yang sama. Romo ini di ruang bawah sana. Sering kalau malam ada orang cuci piring gitu. Cuci piring. Jadi sekarang air bunyi-bunyi cuci piring. Nah, saya bilang, kalau itu gampang. Kayaknya pindah ke situ. Iya, gampang. Saya bilang, ibu itu gampang. Ibu makan aja taruh piring kotor sekitar 100 supaya dia cuci. Cuci ini tuh, ibu bangun pagi sudah bersih, sudah dicuci oleh sama setan itu. Ibu itu jangan usir bu, biarin dia jadi tukang cuci piring ibu di situ. Jarang-jarang ada setan cuci piring. Nah, biarin dia cuci piring itu. Jadi akhir-akhirnya ya sudah, kita coba doain dan kita coba mohon berkat. Jadi semuanya soal itu ya tergantung dari keyakinan kita, iman kita itu menentukan ya. Jadi sehingga air suci itu jangan dikatakan air magis atau air jimat, air suci itu adalah memang itu kan juga sarana rohani yang menyadarkan kita kan kuat kuasa Tuhan yang menyertai kita, sehingga ketika kita direzeki dengan air suci, orang yang tinggal itu harus percaya bahwa Tuhan ada di sini, Tuhan berkuasa dalam saya, karena ya yang membuat rumah itu bahagia siapa? Ya kita yang tinggal di dalamnya kan, bukan dindingnya, bukan kamarnya, kan benda-benda mati semua. Gitu, jadi saya kira air suci itu bagi orang Katolik sekali lagi ini luar biasa banget. Ada air suci lah, semua pokoknya disucikan garam, disucikan semua. Jadi bangga deh, senang jadi orang Katolik. Kayak gereja Katolik. Dan bahkan orang kalau keluar dari situ kan biasanya kalau keluar kan kita bawa pulang air suci. Nah, biasa minum untuk disucikan oleh Bunda Maria, disehatkan oleh Bunda Maria. Ya, kalau kita berdoa dan kita punya iman mantap dan kita dipulihkan, ya puji Tuhan. Gitu, puji Tuhan, Romo. Jadi kalau banyak seusai misa tuh umat ngantri ke Romo minta pemberkatan benda-benda rohani, ya itu nggak cukup ya Romo. Imannya mereka pun harus dikuatkan dengan disempurnakan dengan iman. Dan iman itu disempurnakan lagi dengan perbuatan. Gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi kita sudah pakai salib, kita sudah percaya ini Tuhan, tapi bagaimana kita punya perbuatan itu akan menyempurnakan kita punya keyakinan iman itu. Tuh. Jadi misalnya kita pakai salib, supaya saya dicintai oleh banyak orang. Saya percaya Tuhan itu mengasihi saya. Ya, tapi kalau you tetap jahat sama sesama, orang juga tetap benci kamu kalau pakai salib. Jadi sebenarnya perbuatan itu akan menyempurnakan kita punya iman. Kita punya kasih, dan itu membuat hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan jadi selalu perbuatan baik yang akan mendatangkan berkat untuk kita ya. Ini penting sekali. Amin. Perbuatan baik itu yang penting. Itu yang paling penting. Jadi kalau saat kita banyak berbuat baik, itu Tuhan nggak akan mungkin tutup mata dengan hidup kita. Tuhan itu sangat sayang pada kita. Kita diingatkan tadi ketika kita tanya bagaimana harus memperlakukan benda rohani, Romo kan kasih masukan, taruhlah di tempat yang kelihatan. Lalu tadi kita diingatkan yang sangat bagus adalah tadi ya, doa bersama dalam keluarga ya Romo ya. Harus membersihkan, merawat itu kita harus selalu ya taruh yang di tempat yang terhormat, yang baik. Taruh tempat yang layak-layak. Ada tips terakhir mungkin Romo sebelum kita menutup episode ini? Ya, tips terakhir bagi kita orang Katolik, tolonglah untuk menaruh perhatian lebih pada benda-benda rohani ini ya. Jangan kita sia-siakan. Kita sudah belajar banyak, sudah dengarkan banyak, tapi kemudian kalau kita tetap nggak punya sikap hormat, ini juga menjadi sia-siaan ya. Silakan. Benar-benar itu bagus banget. Ya. Terima kasih Romo untuk masukannya, untuk sharingnya semua ya. Semakin menguatkan kita ya Wina ya. Baik sahabat obrolan ibu-ibu, kita sudah mendengarkan banyak sekali dari Romo Roni hari ini bagaimana kita memperlakukan benda rohani di dalam rumah. Semoga itu menginspirasi sahabat obrolan ibu-ibu semua
yang kita adalah not a super mom, tapi tadi diingatkan untuk mari kita doa bersama di depan benda-benda rohani tersebut. Semoga makin menguatkan iman kita dan kemudian bisa tiang kita doa keluarga. Ya, kita ada tiang doa dalam keluarga, dan semoga dengan iman yang makin kuat kita bisa makin berbuat baik bagi sesama kita. Amin. Kita terima kasih juga kepada tim teknis yang sudah membantu hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kita jumpa lagi di edisi obrolan ibu-ibu mendatang. Sampai jumpa, salam sehat. Salam. Nice. Salam semuanya. Oke.